satu indikasi yang menyebabkan kita entry itu apa? Ada gitu. Ada banyak sekali. Oke, kita coba untuk kembali ke pasar lagi. Nah, ini kalau bergerak begini pelan begini lama sekali begini, ini biasanya nanti ke depannya buyer tuh kuat, cuma agak lambat. Kalau pergeraknya ini kan pergeraknya naik, turunnya yang Ya. berat itu loh. Artinya turun berat. Artinya yang namanya langkah pelan tapi pasti yang begini. Ya turunnya berat, tapi naiknya ini pelan-pelan gitu. Seolah-olah tidak mau naik gitu. Tapi dilihat turunnya juga tidak, Iya, karena kayaknya volumenya malah. makin ke atas gitu. Nah, dia misalnya gini, siku detaknya Mm-mm. turun, terus berputar, nah naik gitu, naik lagi ya, Mm-mm. Ya, turun lagi. ini tekanan pelan tapi pasti. Dominannya ke atas, tapi pelan-pelan jalannya. Ya ini seperti ini kita terkadang sulit untuk mengambil posisi buy kalau kita koreksinya kecil begini. Mhm. Ya, maka ya ini juga kita harus menguji kesabaran. Satu, kalau tidak ditemukan nanti koreksinya, ya berarti kita melihat dari breakout-nya. Dari breakout di sini kita ganti candle bisa ambil posisi buy pun tidak masalah. Dengan dasar ini breakout dari level psikologinya yang terdekat di sini. Karena kalau kita Artinya, ngambil running buy ini masih kecil, koreksinya kecil, kita tidak ada peluang di sana, tidak ada space untuk kita nanti apa ya, jarak untuk untuk profit kita itu. iya terlalu kecil. Artinya ini kita tunggu candle ya, suku Ya, ya, tunggu tunggu tutup. candle dia koreksi ke Dan bawah yang jelas atau ini dia, candle ini sudah breakout dari psikologis ini. ya, kalau posisi seperti ini sudah masuk breakoutnya. Cuma untuk meyakinkan untuk breakout dari psikologi ini harus selesai dulu candlenya. Ini masih berjalan, jadi masih bisa saja nanti ditutup dengan posisi yang di bawah. Kalau misalkan jelang-jelang ganti candle. Tapi kalau melihat tekanannya ini kuat ke atas, turunnya berat. Ya. Cuma pelan-pelan ini yang kadang membuat kita tidak sabar. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah ini Sifu, kita back ke yang candle paling panjang hijau ini Sifu. Oke, Yang paling panjang hijau ini Sifu ya. Nah ini kan sebenarnya kan belum muncul yang merah sebelah kanannya kan. ya belum muncul. Kuat Nggak ada naiknya. kejadian seperti itu. Waduh, ya kan bisa Ya, sebegitu. uh-uh. Apakah ini kita harus melihat kirinya lagi, lihat ada Iya. psikologisnya atau gimana? Ini kemarin tidak ikut berarti ya, malam tidak ikut ya? Aku kemarin malam nggak ikut, nggak Iya, sempet sih bu. ini saya mengawal persis ini. Jadi mengawal persis dan banyak teman-teman juga profit di sini. Ini ada news Pak ini, ada berita ini. Berita. Iya, ada news ini, ada berita. Berita berdampak besar. Jadi setengah 8 malam, ada 2 hari pokoknya. Pertama di sini, ya saya mengawal 2 kali pokoknya. Ini yang pertama yang hari lusa itu setengah 8, sama-sama setengah 8 newsnya. Nah saya mengawal dua-duanya di sini, sama yang tadi malam di sini. Ya kita berikan angka, bahkan kita berikan angka nanti buy-nya di sini, sell-nya di sini. Sudah saya berikan angka. Dan tadi malam betul-betul luar biasa dapatnya. Kalau teman-teman paham di sana 2 kali dapat. Yang pertama mengambil posisi buy stop di sini dapat juga. Ini ngambil posisi buy di sana. Kemudian yang kedua di atas ini mengambil posisi sell limit ya, ujung persis ini mengambil posisi sell limit namanya. Ya, sell limit. Sehingga pas berada di ujung ini kembali turun lagi. Pas di ujung selnya kena, turunnya lumayan banyak, dapat banyak sekali. Maaf sih bu, saya potong. Ya, Kok bisa tahu itu sudah di ujung gitu? iya, oke, biar nanti juga bisa menjadi pembelajaran. Tetap yang kita Iya. perhatikan satu, jangan lupakan yang namanya ring ring harian. Yang kedua, perhatikan selalu level psikologi juga, level psikologi. Tadi malam juga ada yang bertanya, Pak kok bisa persis berada di situ Pak ya? Kok langsung kembali? Gitu. Karena sudah sebenarnya di awal sudah kita jelaskan. Yang pertama ringnya, kita lihat di sebelah kiri di beberapa hari terakhir itu kita lihat
yang terdekat dari running tentu yang sebelumnya, hari sebelumnya ini kita ukur sekitar Ya. 1.800 sekian, hampir 2.000. Kemudian di sini kita ukur sekitar 1.900. Jadi 2 hari terakhir hampir 2.000, hampir tapi belum sampai. Kemudian ini kita ukur 1.600, 1.600, 1.500 sekian. Kemudian yang paling panjang di beberapa hari terakhir ini 2.400. Jadi ada sekitar 2.000 dan 2.400 di sana. Kemudian kita perkecil karena dia sudah mulai naik, sudah di atas angka 2.000 ya. Kalau sudah di atas angka 2.000 maka yang sebelumnya ini sudah, artinya yang di sini sudah dilewati, yang ringnya ini sudah dilewati, ini sudah dilewati, maka rata-rata sekitar 2.400, 2.500 kita menggunakan yang terdekat dari running dan paling tinggi di sini. Dasar yang kita gunakan kisarannya adalah sekitar 2.400 ya, sekitar 2.400. Maka dicocokkan dengan level psikologi. Di sebelah kirinya ada enggak level psikologi yang mendekati angka itu? Ya kita lihat, kita geser. Nah, tadi malam saya lihat di sini. Saya mengambil posisi di sini. Nah, ada penolakan yang jarang orang sampai lihat di situ ya. Iya, Padahal jauh itu loh itu ya. padahal itu bagi saya luar biasa. Karena kalau misalkan begini ya terlalu susah begini, kita naikkan time frame-nya. Time frame kita naikkan. Karena kalau Ke kita enggak H4, naikkan enggak menemukan ya. Kalau misalkan masih H4 ya sih. menjangkau ya kita lihat. Di sini ada penolakan enggak. Kalau kalau yang terdekat enggak ada, kita cari yang lebih jauh. Nah, tadi malam banyak kita lakukan di sini sebagai dasarnya. Dasar banyaknya penolakan di situ. Bahkan sudah kasih lingkaran-lingkaran. Ada videonya tadi malam, rekamannya ada, nanti pas longgar sudah jadi, nanti bisa dilihat. Masih ada rekamannya yang dari mulai awal sampai akhir. Nah, yang sangat Larinya sampai ke daerah bulan Mei loh sih Bu ya. iya, tidak masalah kalau sebelumnya tidak ada, Hmm. memang harus kita history itu kita lihat sebelah kiri. Sebelah kiri itu makanya tidak bisa 1 hari, 2 hari, tiga minggu, 4 minggu, tidak ada. Kalau memang tidak ada, cari yang sebelumnya, histori yang sebelumnya yang mendekati area runningnya saat itu. Memang kalau kita lihat seperti itu ya, oh kelihatannya kok terlalu jauh gitu. Ya, atau Hmm. misalkan kalau misalkan terlalu jauh, sekali lagi dinaikkan di H4 ya, dinaikkan di H4. Kalau di H4 masih tidak ketemu, bagaimana? Di D1 atau daily-nya ya. Di D1 atau daily-nya. Tadi malam saya menggunakan H4 juga kita lihat, kemudian daily-nya juga kita lihat. Nah, kemudian kalau kita ukur di daily-nya ya, dilihat sebelah kiri ada penolakan-penolakan. Ya ternyata memang darah-darah sini adalah darah-darah penolakan. Nah, darah-darah penolakan di sini. Kalau di H1 susah ditemukan, di H4 susah ditemukan, maka kita bisa angkat ke time frame yang lebih tinggi. Yang mendekati ring beberapa hari terakhir, yang kita lihat mana yang paling mendekati gitu. Karena tadi yang hari sebelumnya kemudian lusanya sudah tidak memenuhi, berarti yang hari ketiganya yang sekitar 2.400 tadi. Maka kira-kira yang kemarin saya ukur pakai manual saja juga. Pakai manual dari ujungnya ke ujungnya kira-kira sekitar 2.400 begitu. 2.400, 2.500. Kemudian saya buatkan garis begini. Ya, tinggal ngukur aja 2.400, 2.500. Iya, kok bisa pas gitu ya. Ya, Padahal kalau 2.500. saya lihat, misalkan nih, Bu, Ya. bisa jadi apa ya? eh, eh, apa? Ada level psikologis resisten yang lain yang ditembus sama dia, tapi kok bisa pas di puncak? Range itu Ya, ya, sih Bu ya, range itu itu ya. memang ibaratnya pola itu secara tidak langsung dia sudah terstruktur, secara tidak langsung memang selalu kembali pola-pola itu datang. Hanya saja terkadang kita ini tidak terlalu jeli, Pak. Hampir Ya. pergerakan-pergerakan yang saat ini atau ke depan itu selalu
dia selalu menyentuh pola-pola sebelumnya. Jadi harga itu selalu kembali. Nah, makanya di dalam pasar itu selalu tidak lepas dari memori harga masa lalu. Selalu kembali ke memori harga masa lalu. Saya sering analogikan dengan eh, perdagangan yang secara konvensional ya. Secara konvensional itu kalau kita lihat misalnya harga ayam ya, saya selalu menggambarkan yang gampang dicerna saja. Harga ayam itu kalau normalnya 18.000 atau 20.000. Nah, ketika suatu saat harga ayam ini pernah naik angka 30.000, maka orang menganggap harga ini sudah tinggi. Harga ini sudah tinggi. Kemudian ketika harga 30.000 turun menjadi 28.000, maka harga ini dianggap murah. Murah itu dari mana? Bukan dari yang terjauh, tapi dari yang terdekat. Orientasinya terdekat dulu. Kemudian dia turun lagi jadi 25.000. Oh, murah sekali. Karena yang dilihat adalah histori yang terdekat, bukan yang paling jauh. Kemudian ketika naik lagi, dia akan selalu mengingat memorinya lagi yang masa lalu. Kemudian 25 naik jadi 30 29 misalnya. Oh, harganya naik lagi. Ada yang bilang, "Oh, enggak, itu masih dulu pernah angka 30.000, dulu pernah angka 40.000 begitu." Jadi selalu orang atau pelaku pasar itu dia mengingat memori masa lalu atau memori harga yang lalu. Dan itu hampir selalu menjadi pola yang selalu berulang. Itu kenapa kita mempelajari yang namanya history. Kita mempelajari price action, harga yang pergerakan harga atau membaca arah market dari pergerakan harga yang dari price action ini. Pertama yang kita jadikan sebagai dasar adalah history dan running atau harga saat ini. Dari dua harga ini kita bisa kombinasikan, kemudian nanti bisa ketemu pola tadi, ya, bisa ketemu pola tadi. Berbeda kalau kita menggunakan indikator. Ya, kalau indikator sudah ibaratnya kita sudah dicekoki dengan angka-angka, dengan gambar yang sudah pasti dibuatkan di sana. Sementara kalau kalau kita membaca pola itu menggunakan logika. Pola itu selalu berulang-ulang. Asalkan kita jeli melihatnya, maka akan selalu kembali pada pola yang telah terbentuk sebelumnya. Dan ini selalu begitu. Teman-teman terkadang juga terheran, kok bisa pas Pak naik gitu. Kok bisa pas Pak ngambil begitu ya. Karena pengalaman panjang dari histori yang masa lalu yang kita alami itu kita catat semuanya. Kalau saya belajar begini saya salah, kemudian saya koreksi. Kalau misalkan saya belajar kemarin dengan cara seperti itu saya masih belum bisa profit, saya berusaha untuk memperbaiki, melakukan koreksi supaya lebih baik bagaimana. Dan itu menjadi catatan penting setiap kita mencoba. Contoh misalkan dengan model seperti ini harus dibuat catatan kecil dalam dalam sistem trading kita. Tidak bisa kita hanya sebentar lagi ini, oh ini selesai, oh ini entry buy selesai, oh entry sell misalkan marketnya berbalik kemudian di recover selesai. Bukan seperti itu. Tetapi setiap langkah yang kita lakukan, setiap kita mencoba dengan praktek, baik itu buy maupun sell, baik itu recovery, yang pertama dasarnya apa kita gunakan. Yang kedua nanti hasilnya bagaimana. Yang ketiga nanti simulasinya kalau salah itu bagaimana. Itu harus semuanya harus kita buat satu catatan kecil. Karena nanti kalau tidak dicatat, eh, berikutnya lagi keluar lagi model-model seperti itu, ya pola-pola seperti itu selalu kembali lagi karena kita tidak mencatatnya, tidak mengingatnya itu, maka jadi lupa sehingga kita masih mengingat dengan gaya kita, bukan dari yang kemarin sudah kita koreksi, sudah kita perbaiki, dari yang salah menjadi lebih baik, tapi tetap kembali lagi kalau kita tidak ada catatan begitu. Kemampuan kita sangat terbatas. Semuanya selalu kembali pada pola-pola yang sebelumnya. Hanya kalau orang tidak menguasai, tidak banyak memahami, tentu tidak ketemu model seperti itu. Ya, silakan banyak banyak belajar, banyak lihat referensi baik itu yang dalam bentuk buku maupun dalam bentuk pelatihan di mana saja nanti jarang yang memberikan sedetail ini.
jarang memberikan apa ya, selengkap itu karena memang rata-rata tidak memahami secara detail baik dari pengalaman, baik dari tekniknya, tentu jarang orang yang fokus di sana. Karena memang belajarnya berat yang begini ini. Ya, Belajarnya dengan gundulan istilahnya, dengan polosan begini susah, Pak. Yang ada orang itu mau yang lebih nyaman, lebih enak. Dengan cara apa? Ya dengan cara begini, dengan cara munculkan eh nanti dengan misalnya kita atau menggunakan indikator macam-macam, misalkan kita menggunakan begini. Nah, nanti dibantu. Jadi kalau sudah ada begini, ya otak kita sudah mengikuti saja. Mengikuti ini nanti. Oh, ini kalau nanti di atasnya ini fokus kita baik. Kalau di bawahnya ini fokus kita sel. Ya begitu tok sudah. Logika tidak jalan nanti. Ya, artinya untuk pengembangan itu akan susah nanti. Apalagi sudah percaya dengan indikator yang sudah ada, sudah dibuatkan itu. Jadi tidak bergerak, nanti hanya percaya begitu, ketika salah bingung, ketika marketnya berbalik untuk melakukan recovery tidak ketemu. Yang ada hanya mengandalkan stop loss, gitu pasti sudah. Jangan dikira kalau stop loss itu sudah aman, belum tentu aman. Ya, stop loss itu hanya membatasi saja. Nanti kalau salah-salah terus ya stop loss terus kena. Habis itu modalnya habis karena stop lossnya. Ada banyak orang yang suka begini, ya bukan salah, tidak ada yang salah. Hanya saja kalau tidak punya prinsip dan tidak punya dasar, nanti sama saja. Nah, ada yang begini model-model begini. Bahkan saya punya indikator yang banyak sekali yang dulu semuanya dapatnya juga dari beli. Tapi saya tidak pernah pakai karena memang membuat kepala saya jadi ruwet ya. Pikiran saya banyak kacau kalau saya melihat banyak yang model-model seperti ini. Ya tentu ini gaya. Kalau ada yang suka dan cocok ya silahkan, tidak masalah. Bagi saya membuat saya jadi pusing. Saya lebih suka polosan karena polosan itu tapi harus betul-betul memahami banyak sekali eh, sejarahnya pola ya. candlestick ya. Kalau polosan ini tidak perlu dengan garis-garis ketemu. Oh ini arahnya langsung naik atau langsung turun. Ya setidaknya sudah ketemu di awal dari kasat mata saja sudah. Ya kira-kira seperti itu. Kalau ada nanti kurang lebihnya bisa dicoba untuk dilatih karena harus banyak dilatih. Sifu, Ya, maaf, satu lagi. Sebenarnya goal ini sejarahnya normalnya di berapa sih? Jadinya gitu kayak seperti tadi yang kenapa soal Pak? KI. Dengar nggak? Sifu, suara Ya, saya? ya, Tes. gimana? Ah, seperti sejarah ayam tadi, Ah, kan normalnya kalau kita anggap itu 20.000. Misalkan kita anggap harga ayam ya ya, Sifu ya. ya. Tapi sekarang gold ini dulu normalnya ada nggak? Normalnya sudah berapa sih? Atau ini harga Eh, sudah terlalu mahal? Atau kalau sudah murah? normal itu biasanya tidak selalu lama, biasanya normal. Harga normal itu tidak selalu lama. Jadi kalau kita melihat dulu-dulunya ya sekitar 1600, 1700 gitu. Dulu-dulunya 1600, 1700 itu normal. Tapi lihat perkembangan karena semakin lama makin makin eh, makin kuat Sekarang permintaannya, akhirnya tetap ada kenaikan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat grafiknya begini, ya normal itu berarti dalam kondisi yang standar, sideways begini, kondisinya tidak naik tidak turun. Ini sekitar kalau dulu ya ini lama ini bertahun-tahun ini. Ini 2017 loh. ya Eh, 2000, ini 2014 2013. ya sekitar ini nih. Kalau awal-awalnya ya, kalau awal-awal dulu sih zaman saya di Uh, 2011 itu sekitar 1000 berapa ya, 2011 itu ya ini betul 1600 ingat saya. Dulu sekitar 1600 ingat saya. Saya dulu banyak eh, belanja langsung, soalnya banyak belanja beli, langsung beli, yang beli full. fisiknya Ya, Sifu beli ya. fisiknya 1600. Ingat saya dulu 1600. Nah, 1600 di sini angka-angka di sini. Ternyata pernah anjlok di setelah ini, anjlok lumayan, anjlok banyak. Anjlok ini bahkan sampai sampai di sini ya, ini sampai luar biasa. Bagi saya kalau sudah lama anjlok begini ya ya mau gimana lagi, tinggal jadi 1000 ini. Waduh, Ya, tapi secara umum emas itu ada selalu kenaikan. Secara umum emas itu selalu naik ya. Tapi kalau hmm, kita fisik mang lama Pak. Kemarin saya 5 tahun, sekitar 8 tahun baru dapatnya. Bayangkan 8 tahun baru dapatnya itu. Lumayan lama. oke.
naiknya dua kalinya. Dari harga awalnya kalau saya waktu itu seingat saya ya sekitar berapa ya 600 mungkin kalau enggak salah. Enggak 500 ya 600. 500 sekian mungkin ya. 500.000 per gramnya. 500.000 per gram. Kalau enggak 500 ya 600. Hampir 600 pokoknya. 500 sekian. Ya, ini per gram. Kalau yang di pasar internasional itu per troy on namanya. Per troy on itu 32, sekian kalau enggak 33 ya. Pokoknya enggak 1 gram. Ini waktu harga ini. Kemudian sekarang sudah hampir 1.900.000 sekian. Hampir 1 juta per gramnya. Nah, kan sudah hampir dua kalinya. Hampir dua. Iya. Tapi waktunya lama. Ini waktunya jauh ya, Iya, lama. bertahun-tahunnya itu ya. Ya. Nah, kalau kita melihat sejarah begini, maka tidak ada standar yang pasti. Yang standar itu yang normal itu yang sebelumnya pernah dia sideways, pernah datar di situ. Dia pernah datar. Jadi kalau misalkan pernah sideways di situ, ya harga itu yang misalkan kondisi seperti ini, ya standarnya di sini di harga di area ini 1.300-an begitu. Nanti Nah, kalau sudah mulai itu naik, baru nanti kita bandingkan harga terakhir itu dengan sebelumnya. Kemudian naik lagi, harga naik tertingginya lagi dibandingkan dengan sebelumnya terdekat bukan terjauh. Itu caranya. Sama dengan harga yang tadi saya sebutkan di ayam itu ada harga 20.000 tiba-tiba naik jadi 30.000. 30.000 itu dianggap tinggi karena harganya awalnya adalah 20.000, tapi ternyata turun lagi jadi 25.000. Oh, ini sudah murah gitu. Padahal 25.000 itu kalau dibanding dengan 18.000 kan masih rendah 18.000. Tapi yang nah, dijadikan patokan bukan terjauh, yang terdekat sebelumnya itu ada 30.000 tadi begitu. nah sekarang untuk tahun ini sih Bu, Mm-mm. yang tertinggi berapa dia sebulan pernah capai sih? Oh ini ya, Maksudnya yang sudah terjadi ya. iya Di awal tahun. Ya di awal dua tahun. ribu ini kalau tarik garis ini 2000 loh sih Bu. Oh Tahun iya. ini kan? Iya ini. Jadi Eh mulai dua ribu dua 2021. puluh. Ini 2000, ini setahun gantinya tahun 2021 ini. Yang Oh garis tengah ini. Berarti tertingginya sekitar 1957, Pak. Apakah nanti bisa sampai ke sana? Potensi ada, bahkan bisa mencapai ini di sini. iya 2000 itu sudah sih Bu. Ya, Dua ini ribu 2000. Kalau kita punya modal dan modalnya itu nganggur, tidak dipakai, ya kita masih ada peluang untuk kita ngambil posisi begini. Baik, gitu. Tapi untuk jangka panjang, kalau kita mau yang fisik begini boleh, tapi ya agak lama nanti. Harganya akan naik luar biasa. Masih ada sekitar 24.600, 24.000 lebih. Tapi jangan dilihat ini nanti berganti 1 bulan, 2 bulan, belum tentu ini 1 tahun iya belum tentu naik sampai di ujung itu. Cuma bisa kalau juga kalau dia ke kita bawah, iya, cuma kalau kita bisa juga ke membaca atas. dari berbagai literatur, dari berbagai berita, emas berpotensi naik di angka 2000 ya. Di tahun 2021 ada apa namanya? eh, kemungkinan untuk naik di atas angka 2000 ya, mungkin di level psikologi yang ini. Ya, karena dia mengingat pernah sampai menginjak ke Iya, harga itu situ ya pernah sih Bu ya. sampai menginjak di situ. Ya, namun demikian sama kalau kita membaca secara teknikal, ini tidak serta-merta sampai di ujung di situ. Ada nanti level psikologi yang masih lebih dekat di sini. Nah, di sini ada level psikologi dulu. Untuk bisa mencapai di atas itu, maka lewati dulu ini. Ya, ini apakah nanti kuat apa enggak nembus di situ. Ya, dia selalu kembali ke histori, selalu kembali ke memori harga lama. Lamanya. Ya. Ini sama kalau kita membaca di time frame eh, monthly sama, ini pergerakan candlenya sama. Cuma secara umum tren untuk monthly atau per tahun 2 tahun terakhir sudah menunjukkan Dia dia buyer dia sudah mulai kuat ya. Dari konsolidasi awal ini di tahun 2019 sudah mulai breakout namanya ya. Tahun 2019 mulai breakout, kemudian sudah mulai merangkak lagi naiknya. Nah, perhatikan ini mulai merangkak naik dengan perlawanan yang kecil. 2019, 2020 kuat naik, ada koreksi. Ada koreksi namanya. Koreksi ya, ini koreksi sampai di sini koreksi. Hingga 2021 koreksi, kemudian
kembali naik lagi. Perhatikan nanti model seperti ini, gaya seperti ini berpotensi naiknya jauh lebih kuat nanti. Kalau seperti model-model seperti ini akan justru naiknya jauh lebih kuat nanti. Bagaimana kita bisa menyimpulkan? Satu dari eh, kecenderungan secara umum buyer dominan di sana. Kemudian kita tarik ini sebagai retracement-nya di sini. Kemudian koreksinya dia tidak menyentuh area retracement, dia tidak menyentuh dia atau breakout di retracement tidak sampai. Kemudian ditolak ke atas lagi. Artinya turun ini yang bersifat koreksi. Ya, secara umum dia tetap akan kuat naik. Kemudian naik lagi, ditolak lagi. Ditolak, perhatikan. Kalau kita lihat di sini ujung bawah ini di sini makin ke atas. Ya, ujungnya makin ke atas. Kemudian di sini sampai di sini juga masih ke atas. Ujung yang mana sih, Bu? Ujung. Ujung yang bawah maksudnya. Oh, Ujung low-nya bawah. ya? Iya, low-nya di sini. Ujung koreksinya ini kan di ujung Mhm. koreksinya di sini ditarik lagi, turun lagi. Ya, ini di atasnya lagi, masih di Sudah ya, atasnya. sudah. Kecuali kalau dia turun lagi Nah, low-nya. kecuali Ini low-nya di bawahnya. Ya, kecuali low-nya di bawahnya di sini, di bawah, itu wah, beda ini lagi. Tetap ini masih berpeluang untuk lanjut turun, tetapi turun pun belum menjamin dia akan kuat karena karena harus ada diuji lagi di sini. retracement. Ada area retracement Ya. di situ. Itu sama, jadi cara membaca di time frame berapapun sama. Hanya saja yang membedakan tentu waktunya. Ini sama. Kalau kita melihat per bulan, nah ini per bulan ini dia terlepas habis lepas dari area konsolidasi namanya di beberapa bulan terakhir ini bulan Maret, Juli 2000 setahun ya. Beberapa tahun terakhir kemarin hampir didominasi oleh sideways ya. Sebelum tahun 2020 2019. Jadi Nah, 2 tahun posisi terakhir sudah mulai breakout ya. hmm, artinya sih, Bu, di posisi sideways di tahunan ini, di Mm-mm, monthly ini, itu kalau kita baca ke time frame H1 atau H4, mm-mm. tetap ada peluang kan untuk Oh, kita tetap kita ada. main harian itu. Tetap ada. Kalau main harian Ah, tetap ada peluang. Peluangnya banyak sekali kalau harian itu, Pak. Ya meskipun sideways tidak masalah. Sideways ini kondisi besar, kondisi secara umum tren jangka panjang ini namanya. Kalau kita kecuali kalau sideways per hari ya. iya, Eh, kalau sideways mungkin di H1, itu mungkin pergerakannya agak hati-hati ya, lambat. hati-hati ya sih, Bu, di situ ya. Ya, kalau ini sideways-nya tahunan, ya masih peluangnya banyak sekali. Kita butuh bukan bukan ribuan pip kok. Kita butuh ini cuma kecil aja. Iya. Kok aku lihat Sifu tuh enak sekali ya. Kalau saya terapin deg-degan sih. Iya, sama jam terbangnya jauh, Pak. Artinya Ya, masih dipengaruhi jauh dari kali ini. pengalaman, masih belum banyak menerapkan, sehingga Hmm. banyak aspek yang kita tidak tahu, yang jenengan tidak tahu karena memang satu belum mengalami kondisi-kondisi seperti itu, tidak mengalami pasar-pasar seperti itu. Nah, sementara kita sudah banyak mengalami, sudah tahu persis begitu. Oh, ini yang begini nih yang dulu saya lakukan selalu benar. Oh, ini yang dulu kita lakukan selalu banyak potensi profit. Oh, ini jangan seperti ini karena sering begini ini mengecoh gitu. Dan itu sudah Hmm. bukan 100-200 kali transaksi, bahkan ribuan kali kita mencoba. Artinya dengan pengalaman itu gitu. Maka yang Artinya satu-satunya jalan untuk kita bisa menguasai itu perbanyak latihan itu, Pak. latihan satu. Iya. Kedua, perlu nggak kita tahu Sifu kunci-kunci, oh ini cuma dia mengecoh, ini perlu nggak kita tahu itu? Iya, dengan Ini cara hanya ciri-ciri mengecohnya ini. tetap dengan cara kita melihat satu dari area level psikologi, dari candle yang terbentuk, dari retracement-nya. Itu apakah mengecoh apa tidak gitu. Contoh misalkan ini seperti ini kalau sudah kuat naik, meskipun seolah-olah turun, itu Yang fokus mana kita Sifu? harus Yang kuat. mana? Yang candle yang mana Sifu? Yang ini misalkan kuat begini ya, ini kan seolah-olah Oh mau ya, turun tadi, awalnya sudah mau turun. Orang kalau tidak tahu, tidak punya pengalaman seperti ini, dianggap ini sudah mau turun, apalagi ini ya. sudah merah, ini merah, merah, Saya merah, merah ini. Bahkan dua merah saya ini lihat dianggap mau turun begini. saya lihat itu juga begitu Sifu. Ya, karena Ini belum. jangan-jangan sudah puncaknya mau turun nih. Nah, padahal kalau kita tadi udah diajarin Sifu, Mm-mm. oh ini udah kalah, kalah, kalah gitu kan. Iya, itu dari logikanya begitu. Yang kedua dari tren-trennya, tren utamanya itu ini tidak ada apa-apanya yang begini merah begini tidak ada apa-apanya ini. Hanya sebagai
ya tadi mungkin pengecohnya kalau mau naik itu dikecoh dulu seolah-olah mau turun Hmm. dulu. Jadi ibaratnya begini, kalau orang dagang harganya tinggi, kemudian untuk mengecoh pelanggan itu untuk menarik pelanggan apa? Turunkan harga sedikit. Begitu orang masuk, Hmm. orang kan begitu harga diturunkan kan nanti sellernya kan seolah-olah muncul di situ. Ayo, saya harga murah, harga murah, harga murah. Kemudian orang Hmm. banyak banyak menyerang di situ. Habis harga sudah orang banyak menyerang, harga naik lagi sudah. Kembali ke tren, kembali ke utamanya dulu. Kan terdapat profit dan keuntungan juga di situ. Itu adalah trik dagang, Pak. Jadi kalau jenengan dagang sama halnya begitu. Seorang pedagang Hmm. itu begitu, harus ahli strategi, harus banyak teknik termasuk pedagang besar. Jadi kalau misalnya barangnya tidak laku, dagangnya tidak laku atau belum laku, maka satu-satunya jalan bisa menggunakan promosi, Hmm. diskon gitu. Atau bahkan apa ya, eh, bisa promosi, bisa diskon, bisa menurunkan harga, turun harga. Tapi turunnya ini tidak terlalu jauh, jadi tidak terlalu jauh. Bukan turun harga 100.000 jadi 20.000 begini, ini konyol namanya. Dia selalu Hmm. mendekati, tidak terlalu jauh. Sama harga tadi, dia turun tapi tidak terlalu jauh. Habis itu sudah dapat, ibaratnya sudah dapat pelanggan, dapat mangsanya, kembali lagi begini, dinaikkan lagi. Sudah dapat profit di sini, orang berbondong-bondong di sini dianggap turun. Ah, kemudian harga kembalikan naik lagi. Ini profit, dapat profit di sini. Dapat profit di sini. Orang kalau tidak tahu biasanya jadi korban begini. Hmm. Jadi korban karena Termasuk apa? saya juga kadang-kadang itu. Ya itu karena kita tidak tidak memahami secara detailnya.